Ya, baik. Untuk praktek yang hari ini, pertama instalasi SAMPP dulu ya, SAM dulu. Harapannya sudah nggak ada kendala untuk instalasinya. Untuk menguji coba ya, menguji coba apakah running atau tidak. Pertama di situ diklik start, ya, diklik start untuk Apache dan MySQL-nya ya. Klik start. Oke. Kalau sudah muncul seperti ini, nah di situ kita lihat dulu, masih proses, ya. Apache-nya kita bisa uji coba. Kalau sudah muncul port 80 sekian, MySQL 330 sekian, berarti sudah berhasil start. Ya, mohon teman-teman bisa cek di situ. Kalau belum berhasil, maka ada beberapa hal yang perlu dibenahin ya ketika kita instalasi. Nah, sekarang ketika kontrol panelnya ini sudah diklik start, silakan buka di browser. Makanya buka browser pakai localhost ya. Browser pakai Chrome boleh ya, Chrome. Ya, silakan Mbak bisa Oke, Pak. Ya. Di share browsernya. Apa sudah terlihat, Pak? Oke, sudah. Nah, berikutnya ketikkan localhost. Nah, ketikkan localhost. Di browsernya ketikkan localhost. Ya, localhostnya gandeng, Mbak, gandeng. Oh, oke. Ya. Yang ini ya, Pak, yang paling atas. Iya, betul. Ya, baik. Ketika localhost, jangan localhost.com, Mbak. Jangan localhost.com, tapi localhost saja. Localhost itu browsernya diketikkan. Jangan di Google, tapi di browser localhost. Nah, oke. Oh. Di URL-nya di situ, ya, localhost. Enter aja langsung. Oke. Oh, masuk di penelusuran Google ya dia. Oh ya, ada. Ya, jadi seperti itu. Jadi ketika berhasil menginstalasi, maka di situ ketika kita masukkan di browsernya, entah mau pakai Chrome atau yang lainnya, nanti akan muncul tampilan itu, SAMPP, Apache, dan sebagainya. Ini tergantung dengan versi dari SAM-nya ya, SAM-nya. Jadi itu untuk menguji cobanya. Oke, sampai sekarang yang ditunjukkan oleh Mbak, panggilan siapa Mbak? Saya Agatha, Pak. Agatha, ya. Mbak Agatha, kira-kira ada yang masih belum berhasil? Sudah berhasil semua ya? Oke. Ya, berarti kalau seperti ini sudah berhasil, berarti aman. Oke. Berikutnya adalah kita akan coba mempraktekkan, ya. Kita akan coba mempraktekkan terkait dengan ini semua. Dan untuk membuka database-nya yang kemarin kita bahas ya. Nah, ini kan localhost dashboard itu ya. Nah, di situ di atas itu ada menu PHP MyAdmin, Mbak. Ya, silakan diklik PHP MyAdmin, klik. Ya, dia akan mengarah ke halaman database-nya. Ya, database MySQL. Ya, ini berarti sudah berhasil ini ya. Kita sudah berhasil instalasi di
laptop kita terkait dengan PHP MyAdmin ini. Oke. Cuma memang ini sudah tampil. Nah, inilah database-nya sudah terbentuk. Oke. Ya. Ya, kita akan meng-create database baru ya. Kita akan meng-create database. Bagaimana caranya untuk meng-create database? Pertama, kita pilih menu database terlebih dahulu. Nah, klik database. Ya, silahkan masing-masing menuliskan nama database-nya. Nama database-nya ada inisial nama panggilannya. Nah, diawali dengan DB. Nah, enggak harus DB ya, tapi lebih enak dengan DB itu namanya database ya. Coba diketikkan aja Mbak, DB Agatha misalnya. Oke. Ya, Agatha. Oke, kalau sudah, yang sampingnya itu biarin aja, yang UTF-8 itu biarin, enggak usah diubah-ubah. Kalau sudah diklik create ya, klik create. Ya, maka di situ akan muncul di sebelah kiri itu, di bawahnya tulisan new itu, Mbak. Nah, sebelah menu kiri akan muncul DB Agatha. Diklik saja itu. Nah, klik, nah, dia akan muncul seperti halaman berikut. Berarti kita sudah membentuk database. Ya, seperti materi yang sebelumnya, database ini memiliki struktur tabel. Jadi database itu memiliki banyak tabel. Tabel itu nanti akan berelasi dengan satu dengan yang lainnya. Oke, baik. Kita akan coba mempraktekkan ya. Nanti saya dibantu oleh Mbak Agatha untuk menampilkan di laptopnya Mbak Agatha. Pertama, kita buka Power Designer dulu ya. Power Designer dulu. Power Designer. Silakan. Power Designer dibuka dulu, Mbak. Ya. Materi terakhir itu adalah kita membahas terkait dengan use case diagram. Betul ya? Iya, Halo? Pak. Ya, betul ya. Baik. Ya. Mohon maaf, Pak, ini yang mana ya, Pak? Klik next saja langsung, enggak apa-apa. Langsung. Oke. Klik next saja. Oke. Kalau yang ini? Ini Power Designer-nya di close saja, coba di close itu. Kok nggak mau muncul ya? Ini kemarin dari saya atau ini? Dari yang punya Bapak. Kok muncul gitu ya? Lisensi ya? Katanya trial periodnya. Oh, jangan-jangan nge-crack-nya salah. Nge-crack-nya salah ini, belum di-crack ini. Coba buka dulu foldernya. Folder download kemarin. Masih ada nggak filenya? Oh iya, masih sebentar, Pak. Ya. Ya, ini kayaknya nge-crack-nya ini. Nge-crack-nya. Ya. Oke, foldernya mana? Folder yang ini, yang kemarin yang di-download. Ini, Pak. Power Designer. Oh, enggak. Dari saya itu ada dua ini. Apa namanya? Oh, folder yang Google Drive ya, Pak? Ya, betul lah. Oh Coba ya, sebentar. Ya, jadi di situ saya coba share ya. Saya share screen aja. Saya izin share screen dulu ya. Oke, ya. Jadi seperti ini. Mohon yang lainnya bisa mempraktekkan Power Designer. Nah ini, kalau nge-crack-nya sesuai, itu nggak akan muncul tadi, trial tadi. Ya, kalau yang belum sesuai, silahkan download lagi di Google Drive. Itu sudah saya kasihkan crack-nya ya. Ya, ini crack-nya ini tujuannya untuk pembelajaran ya, bukan untuk hal lain. Karena ini kan harusnya berbayar. Baik. Oke, materi terakhir kita bahas terkait dengan use case diagram. Kan seperti ini ya. Nah, jadi ada mahasiswa
melakukan peminjaman, petugas ada pengembalian. Ya, kita topiknya ini saja. Berarti di sini ada aktor namanya ya, aktor pelaku, mahasiswa, ada petugas, yang mana aktor ini memiliki proses yang berbeda-beda. Kita ambil contoh, mahasiswa melakukan peminjaman, petugas melakukan pencatatan. Ya, melakukan pencatatan. Ya, pencatatan maksudnya itu verifikasi data by sistem. Demikian juga mahasiswa mengembalikan, petugas juga melakukan verifikasi apakah kena denda atau tidak. Ya, ini proses yang harus kita gambarkan namanya use case diagram. Jadi pelaku sistemnya apa saja. Ini yang perlu kita perhatikan. Karena kalau di awal kita nggak memperhatikan ini, maka kita juga akan kesulitan ya. Kita juga akan kesulitan bagaimana prosesnya dan sebagainya. Baik, sudah siap semua dengan laptopnya? Halo? Atau ngantuk? Halo, halo. Sudah, Pak. Ya, aman ya? Bisa ngikuti ya? Bisa, Pak. Ya, walaupun kameranya dinonaktifkan enggak apa-apa. Yang penting ketika saya ajak diskusi nyambung. Ya. Ya, kapan hari mahasiswa saya di TI itu, di IT, jurusan Teknik Informatika, ya Zoom gini ya. Kuliah Zoom ini ternyata tinggal nyuci baju ya. Saya tanya, gimana kok nggak muncul-muncul? Iya, maaf, tadi saya nyuci baju. Oh ya, dawes. Ya, ini kuliah era pandemi gini aja. Ya, baik. Sekarang kita akan coba membuat diagram. Ya, pertama kita pilih, memperhatikan sini ya, pilih new model. Ya, new model. Nah, di sini Anda bisa lihat, ketika kita lihat new model ini, ada pilihan bisnis, information, application, teknologi, dan sebagainya. Oke, karena kita sudah masuk ke database, nah, maka kita pilih menunya adalah information, kategorinya. Ingat ya, dipilih apa? Halo? Information. Information. Kemudian di sini pilih konseptual data. Yang lainnya diabaikan dulu. Nah, yang ini untuk apa Pak, ini apa dan sebagainya, nanti aja dulu. Kita fokus di konseptual data. Konseptual data ini adalah kita fokus pada tadi lanjutannya, use case diagram. Nah, kemudian dari sini, ya dari sini konseptual data, kita ketikkan model name-nya. Silakan yang di rumah bisa mempraktekkan ya. Misalnya sistem informasi perpustakaan. Klik OK. Ya, membuat diagram baru. Oke, yang di rumah gimana? Sudah terbentuk belum? Halo? Mas. Nanti saya acak untuk share screen hasil prakteknya. Saya pelan-pelan ini. Kalau yang belum, bilang belum. Kalau ada yang kesulitan, bilang kesulitan. Dari saya belum, Pak, karena aplikasinya belum bisa terbuka, Pak. Lagi coba download yang dari Bapak. Belum di apa? Belum terbuka? Kayak belum crack tadi, Pak. Oh gitu, bisa share screen. Saya bantu crack-nya. Crack-kan. Saya belum bisa share screen karena lagi baru download XAMPP-nya, Pak. Mohon maaf. Oke, SMPP-nya nanti aja dulu, enggak apa. Yang Power Designer sudah di-download belum? Udah, Pak. Dari saya? Sudah? Ya, ini lagi proses, Pak. Proses download dari Google Drive? Oke. Ya, yang lainnya siapa lagi? Yang nanti saya acak masalahnya. Saya acak. Saya juga sama, Pak. Lisensinya. Saya juga sama, Pak. Saya juga, Bapak. Nah, baik. Berarti Saya juga, Pak. Baru proses install. Gini aja, minta tolong. Siapa yang mau share untuk lisensinya, saya bantu caranya. Silakan. Supaya nanti kita jalan bareng, saya selesai, Anda juga selesai gitu loh ya. Karena praktek ini, kita masuk ke praktek. Bagaimana kita merancang. Namanya matrikuler arsitektur informasi dan basis data, kita harus mampu merancang. Nggak cuma teori saja ya.
Coba atas nama Sasa. Halo Sasa. Sasa. Iya, Sasa. Bapak. Ya, jangan lupa di rename itu ya. Bisa share screen, Sasa? Ini laptop saya agak trouble, Bapak. Mohon maaf. Ini juga saya upaya untuk on cam juga tadi sering ini, Pak, nge-lag gitu. Oke, berarti masih ada masalah ya. Iya, Oke. coba saya usahakan ya, Bapak. Oke, coba Ismi, Unaisa. Ismi. Mohon maaf Bapak, kalau Zoom saya, kalau misalkan keluar dari Zoom itu, dari Zoom-nya nggak bisa dengar suaranya sama videonya, jadi saya join Zoom-nya pakai HP, terus saya buat prakteknya pakai laptop. Oke, tapi sudah bisa nge-crack belum? Belum Bapak. Oh, gimana ya? Oke, yang pakai laptop yang bisa share screen ya belum di-crack siapa ini? Agatha tadi, Mbak. Iya, mungkin saya coba ya, Pak. Ya, di share screen aja, Agatha. Oke. Apa sudah terlihat, Pak? Oke, sudah. Silakan di-close dulu ini. Di-close dulu yang si base-nya ini. Nah, kemudian yang hasil download-nya, Mbak. Yang download di Google Drive. Oke, itu sudah di-download belum? Udah, saya download yang ini, Pak. Oke, ya itu ada how to install. Dibuka di situ, diklik 2 kali. Nah, di situ ada caranya. Ya, ini kan. Jadi install PowerDesigner eval.exe ini. Kemudian untuk crack-nya itu dibuka di all program atau ini tadi ya, program file ya. Copy PDF LM12 DLL. Nah, coba dibuka dulu. Oke, buka dulu, Mbak. Buka yang program filenya, Pak. Ini yang habis download-nya tadi, download dari Google Drive tadi. Tersimpan di mana? Oh iya, sebentar. Ya, dibuka dulu. Yang disimpan di mana hasil download-nya? Oke, ini ya. Klik. Yang download-nya nih, betul? Iya, Pak, ini. Bentar. Masa ini ya? Setahu saya kok ada folder ini ya. Sebentar. Kayaknya ada ini. Ada file pdfml.dll-nya di mana ya? Tidak ada di situ. Bentar, tak carikan. Ada yang masih nyimpan link saya itu? Nggak tahu ya. Ada Bapak, tapi isi di drive-nya itu hanya ada 2 ini. Ada how to install sama yang evaluation buat Evaluation itu kan? iya, run administratornya. Bentar. Kalau saya kok ada 2 gini ya? Bentar. Yang saya klik di grup, ini nih ya, di grup WA, kita kasih tanda titik aja ya. Nah, oke, bisa cek di grup WA. Sudah? Oke. Bisa dibuka, Mbak, yang di grup WA itu. Nah, itu ada 2 file. Ya, 2 file PDF, PDV kok PDF. PDV 15.2 dan PDV 15.2K. Ya, sudah ketemu, Mbak Agatha? Yang lainnya? Sebentar. Mas Raka, belum? Saya sudah, Pak. Oh iya, sudah. Sudah, bisa di-share screen, Mbak, foldernya itu. Saya bantu untuk nge-crack-nya. Karena kalau nggak di-crack, nggak bisa jalan itu. Nah, ada 2 itu kan. Nah, silakan bisa di-download. Yang mana dulu? PDV mana, terserah. Nah, itu
klik download aja. Ini kan ada, itu harus di-download lisensinya. Yang ini atau yang license atau yang PDF-nya, Pak? PDF LM-nya, di copy Oh, aja. oke. Di dua-duanya enggak apa-apa, di-download aja. Oke. Download. Ya monggo silakan. Yang lainnya bisa ngikuti, yang license-nya juga di-download. Nah, satunya Mbak di back dulu, oke, ini juga di-download. Ya, coba bisa dibuka di caranya di ini apa namanya, how to install tadi. PDF key-nya di key-nya, oke. Di situ ada, klik 2 kali foldernya. Ya, how to install, klik 2 kali, klik. Ya. Nah, di situ untuk nge-crack-nya adalah ada apa namanya, di copy aja dua-duanya itu di PDF LM15 di folder PDF 15. Nah, di copy aja dua-duanya tadi, Pak. Di-download, kan ada dua-duanya tadi itu ya, copy aja. Dua-duanya, copy. Buka di program file, Cbase, PowerShell 15. Nah, di sini aja pas tuh coba. Replace. Oke, continue. Jangan di skip ya, ini harus berhasil mereplace. Continue lagi. Ya, oke, sudah. Kalau sudah, bisa dibuka lewat sini dulu. Coba, lewat sini kita coba dulu. Application, pilih yang bawah sendiri. Mana ya? Ya ini. Coba klik. Kita buka dulu. Ya. Jadi yang belum mendownload crack-nya gitu caranya ya. Jadi harus download. Nah, sudah kan? Nah, ini sudah berhasil. Iya, sudah, Pak. Ya, langsung praktek aja Mbak kalau gitu. Oke, langsung praktekkan Mbak Agatha, langsung create model. Create model. Oke. Yang lainnya, kalau nge-crack kesulitan nanti bisa disampaikan ya. Ya, nanti kalau ada kesulitan bisa sampaikan ke saya. Pak, ini gimana caranya gitu, nanti silakan monggo. Di situ pilih information. Information kategorinya, pilih conceptual data, klik, dikasih model name-nya. Nah, model name-nya dikasih nama dulu, jangan lupa. Misalkan apa? Ya. Bebas ini, Pak, nama modelnya. Ya, bebas. Tapi diusahakan sesuai dengan inilah ya, nama proyeknya. Oke. Kalau gini nggak apa-apa kan ya, Pak? Enggak apa-apa. Klik OK. Nggak masalah. Oke, sudah. Ya. Oke, sudah? Oh ya. Oke, diklik diagram, Mbak. Diklik diagramnya. Diagram sebelah kiri itu workspace. Ya, oke. Kalau sudah di bagian kiri itu ada banyak menu itu ya. Banyak menu, bisa diklik. Kita pilih yang entitas dulu. Entitas sebelah kanan, oh kiri, maaf, kanan. Kanan yang tulisan pelit itu loh ya. Kanan sendiri. Oke, di situ kita pilih yang entitas.
Nah, itu kan open diagram, oke, entity tulisannya. Sebelah, nah itu entity, ya entity, ya. Kalau gitu kita drag ke area window, ya, oke. Klik, nah, oke, entitas satunya klik lagi. Ya, oke, ada entitas 2. Kalau untuk normalkan tanda panah sebelah kanan itu, Mbak, diklik. Ya, berarti kalau ini sudah normal. Kalau nggak diklik tanda panahnya, dia akan nambah entitas terus sampai berapapun. Ya, entitas ini apa sebenarnya sih? Ya, entitas ini itu menggambarkan yang nantinya ketika kita kembangkan tuh dia dalam bentuk tabel nantinya. Atau apa namanya yang melambangkan atau mungkin menggambarkan itu entah itu manusia yang terlibat di situ, entah benda atau buku atau yang lainnya kalau dalam kaitannya dengan perpustakaan. Baik, kita pilih entitas 1, entitas 2 ya. Nah, ini sudah terbentuk seperti ini. Pertama kita akan coba menamakan entitas ini yang terkait dengan use case. Tadi kan ada mahasiswa melakukan peminjaman. Nah, kita fokus di mahasiswa dulu. Maka di sini kita buat entitas mahasiswa. Tujuannya adalah untuk menampung data mahasiswa. Diklik aja Mbak entitas 1 itu, klik 2 kali, klik. Klik 2 kali. Oke. Klik. Ya, oke. Nah, di situ ada yang muncul name. Ya, name Anda tuliskan di situ name-nya mahasiswa. Ya. Silakan name-nya dituliskan mahasiswa. Maka di situ komennya bisa dikasih keterangan, komen. Entitas mahasiswa digunakan untuk menyimpan semua data mahasiswa. Nah, gitu. Ini untuk komen, keterangan. Menyimpan semua data mahasiswa. Tujuannya apa komen ini? Supaya ini ketika kita ngembangkan lagi, kita nggak lupa. Oh, ini ternyata untuk menyimpan data mahasiswa. Kemudian di dalam entitas itu ada atribut atau field. Nah, kemarin kita bahas ya. Pilih atribut di situ, Mbak. Nah, oke. Ketika di situ mahasiswa biasanya atributnya apa saja? Apa kira-kira atributnya? Nama, Bapak. Ya, dan NIM nama ya. NIM. Ya, baik, NIM nama tuliskan NIM. NIM dulu aja, NIM. Nah, di situ kodenya dia akan otomatis ya. Data tab-nya jangan lupa itu. Nah, itu nama, data tab-nya yang sebelah. Nah, oke, diklik dulu. Diklik tanda titik-titik itu, Mbak. Oke, klik. Ya. Nah, oke, NIM walaupun tipenya angka, apa kok tipenya angka? Apa namanya? Formatnya angka. NIM kira-kira tipe datanya apa? Kalau yang tepat. Integer dan sebagainya, ini untuk angka. Apa? Ada yang tahu? Itu Pak, variable karakter. Karakter ya, berarti pakai karakter aja. Ya, mungkin sedikit saya singgung ya. Yang sebelah kiri, integer, short in, dan sampai boolean itu integer ini untuk bilangan bulat. Kalau float bilangan desimal. Ya, itu yang penting. Ada short float, long float itu hanya kapasitas penyimpanan saja. Oke. Sedangkan karakter untuk string ya, nah, itu ada karakter, variabel karakter, long karakter dan sebagainya itu adalah kapasitasnya. Nah, semakin besar kayak teks itu berarti semakin besar kapasitasnya. Jadi kita harus bisa pandai-pandai menentukan tipe data. Oke, kita pakai karakter. Kalau sudah klik OK. Maaf, ada yang kurang itu. Lengthnya Mbak. Lengthnya ini berapa digit? Ini Anda berapa digit kira-kira? 16? Berapa? 15. 15. Kalau 15, maka lengthnya dibuat 15. Klik OK. Ya, nama, klik nama, jelas pakai string ya, berarti kita pilih yang variabel karakter. Ya, variabel karakter, varchar aja.
Bedanya apa? Nah, kalau karakter khusus yang tanpa ada spasi, biasanya seperti itu ya, walaupun ada spasi bisa. Kalau varchar itu khusus yang ada spasinya, misalnya kayak Raka spasi Hafiz siapa, nah itu kan berarti kan ada spasi, maka pakai variabel karakter. Lengthnya adalah lengthnya ditulis saja berapa, lengthnya, misalnya 35, monggo silakan tulis. Ya, klik OK. Nah, kalau sementara ini dulu, nanti dilengkapi sendiri. Kalau sudah klik OK. Kalau sudah klik OK. Ya, baik. Ya, entitas 2, tambahkan aja, misalnya agama. Mohon maaf apa tadi, Pak? Ya, bisa dituliskan agama, misalnya ya agama. Kemudian di situ dituliskan komen. Ini untuk menampung data agama, diantaranya apa agama yang diakui di Indonesia. Apa saja silakan ditulis. Islam, Kristen, Katolik. Ya, jadi ada keterangan gitu. Ya, tujuannya adalah supaya nanti kita tahu ya. Nah, kita ada di Indonesia, maka ada kolom seperti ini. Oke. Atributnya diklik atribut. Nah, di situ supaya nanti ada identitas khusus, maka dibuat aja misalnya ID agama. Nah, ini ketika kita buat name, usahakan jangan pakai spasi. Ya, pakai underscore ya. ID agama. Oke. Tipenya adalah pakai char aja. ID agama char 10 misalnya. Oke. Kemudian name-nya yang kedua adalah nama agama. Nama underscore agama, kita klik data tab-nya varchar aja. Ya, varchar 20 misalnya, nggak apa-apa, coba 20. Mohon maaf, berapa, Pak? Lengthnya 20, lengthnya Oke. 20. Lengthnya kita buat 20, ya. Klik OK, ya sudah. Kemudian klik OK lagi, sudah terbentuk seperti ini. Ya, ada name, nama, ID agama, nama agama. Ini sudah ada 2 entitas, mahasiswa dan agama. Entitas ini nanti ketika kita generate, dia akan menjadi sebuah tabel nanti. Nah, oke. Bagaimana caranya? Ini kita relasikan. Nah, ini yang langsung aja kita masuk ke pembahasan relasi ya. Relasi itu adalah one to one to many, many to many. One to many itu sama dengan many to one, sama saja. Oke, sekarang kita akan coba merelasikan. Menurut pendapat Anda, mahasiswa dengan agama, mahasiswa menganut agama, agama dianut mahasiswa, itu masuk relasi apa? One to many, atau many to many? Silakan yang bisa jawab siapa? Yang bisa jawab, monggo. Tinggal pilih aja, one to many, atau many to many. Satu ke satu ke banyak, atau banyak ke banyak. Nah, kalau saya bacakan ini. Izin menjawab, Bapak. Mungkin Ya. one to one karena satu mahasiswa memeluk satu agama. Baik, one to one ya. Iya, Pak. Mbak siapa tadi? Namanya siapa? Ernanda, Pak. Iya, Mbak Ernanda menjawab one to one. Karena satu mahasiswa menganut satu agama. Nah, sekarang saya balik. Satu agama, apakah dianut cuma satu mahasiswa saja? Tidak, Bapak. Nah, berarti yang benar yang mana? Many to one. Many to one. Many-nya yang mana? Yang agama. Many-nya agama, one-nya yang? Mahasiswa. Berarti satu mahasiswa menganut banyak agama gitu? Bukan, banyak agama-agama itu bisa dipeluk.
Bentar, Bapak. Halo, gimana? One-nya yang mana, main-nya yang mana? Nah, ini harus pakai Iya. logika kita. Gimana, Mbak Ernanda? Satu agama bisa dipeluk oleh banyak orang. Banyak mahasiswa. Ya, Ya. oleh banyak mahasiswa. Oke, berarti yang main-nya yang mana? Mahasiswa. Ya, yang one-nya yang? Agama. Oke. Ada jawaban lain? Silakan. Ada jawaban lain? Jawabannya Mbak Ernanda, main-nya mahasiswa, one-nya agama. Yang lain adakah? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, Mas Raka mungkin mengikuti. Atau bingung? Menurut saya masih agak bingung Pak. Oke, masih agak bingung ya, perlu dipahami dulu. Oh, Bapak, saya izin bertanya sebentar, Pak. Maaf. Ya, silakan. Ini sama saja dengan apa IIR-nya MySQL atau Ya, nggak sama ya, Pak? Apanya? Ini Pak, desain ini sama aja dengan apa? Enhanced Entity Relationship-nya MySQL ya? Iya, sama. Cuma nanti kita gini, tahapannya sebelum masuk ke database, ya, kita membuat arsitekturnya di sini. Nah, setelah dari sini, nanti kita generate ke database-nya. Makanya baik, ini Pak. arsitektur informasi ini kita harus merancang dulu. Nggak langsung moro-moro langsung di database. Apa moro-moro itu? Tiba-tiba ya. Baik, Pak. Langsung kita buat di database, enggak. Nah, kita harus rancang dulu arsitekturnya di menggunakan tool ini. Baik, nanti sambil jalan nanti bisa difahami terkait dengan relasi memang perlu perenungan yang dalam. Ya, Mbak Ernanda tadi jawabannya betul. Mahasiswa dan agama one to many, one-nya agama, many-nya mahasiswa. Nah, kita sudah mempunyai logika seperti itu. Bagaimana cara menggambarannya? Nanti akan dipraktekkan dibantu oleh Mbak Agatha. Nah, itu Mbak mahasiswa dan agama minta tolong Mbak ditata yang supaya nggak numpuk gitu. Agak ke bawah nggak apa-apa, agak jauh nggak masalah. Ya, oke, sudah ya. Seperti ini, kita akan coba merelasikan, Mbak. Nah, di situ di komponen paling kanan itu di palette-nya itu ada relationship. Pilih Mbak yang di bawahnya gunting itu. Bawahnya gunting. Oke, diklik aja, kita tarik dari agama ke mahasiswa. Bebas mau ya dari mahasiswa dulu boleh, agama dulu boleh. Ditarik. Terus dilepas. Wah, ini nariknya kurang pas. Escape aja, Pak. Tuh. Oh, bisa. Harus pas ini. Pas nggak apa-apa, pas kotaknya tengah nggak apa-apa. Dari tengah, sampai situ. Lepas. Nah, sudah terbentuk kan? Nah, klik tanda panah. Klik tanda panah. Oke. Nah, relationship-nya itu diklik 2 kali. Klik 2 kali. Klik. Oke, akan muncul seperti ini ya. Nah, kita kasih keterangan di situ name-nya adalah menganut misalnya. Menganut. Ya, menganut atau memeluk sama aja ya. Memeluk agama, menganut. Oke, kemudian di situ ada cardinalities. Cardinalities sebelahnya general, Pak. Sebelahnya general. Atas. Oke. Tadi kita tentukan mainnya di mana tadi? Mainnya di Mahasiswa, Pak. Mahasiswa. Berarti itu kan kalau many itu adalah itu yang gambar yang di depan itu many-nya di agama. Maka kita ubah. Itu kan one to many itu ya. Diganti dengan many to one. Klik ya. Jadi many-nya itu di mahasiswa. Agama adalah one. Jelas ya? Jelas ya? Nah, nanti sambil dipahami. Mahasiswa ini many, agamanya one. Oke, supaya nanti ini role-nya harus ditentukan. Kalau di Indonesia kan wajib beragama ya, maka dicentang mandatorinya.
Ya, mandatori dicentang, Mbak, dua-duanya. Klik. Ya, otomatis titik-titiknya akan hilang menjadi lurus. Mandatori itu saling keterkaitan. Kalau sudah diklik OK. Ya, sudah terbentuk di sini. Ada dua entitas, mahasiswa dengan agama. Yang mana agama dengan mahasiswa relasinya adalah one to many. One-nya agama, many-nya mahasiswa. Satu agama, maknanya di situ ya, satu agama dianut oleh banyak mahasiswa. Banyak mahasiswa menganut satu agama. Jadi dibolak-balik itu harus paham. Ya, harus bisa. Jadi jangan searah. Nah, terus dua arah. Mahasiswa dengan agama, agama dengan mahasiswa. Jelas ya? Atau ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sudah jelas atau belum? Sudah, Pak. Halo? Dari saya. Udah, Pak. Oke, sudah. Nah, minggu depan insya Allah kuis ya. Siapkan terkait dengan materi ini. Powerpoint-nya disiapkan juga. Ya, insya Allah kuis saya sampaikan hari ini. Semoga aja tidak ada halangan ya. Baik, kalau sudah muncul seperti ini, di-save dulu, Mbak. Di-save dulu, jangan lupa ya. Save. Ya, save. Oke. Kalau sudah, belum di-save tadi ya, lupa ya. Nah, silakan ditaruh di ini, di D. Jangan di dokumen ya. Di D. Buat folder baru, Mbak. Folder baru aja, misalnya. Oke. Bebas nama foldernya apa. Pokoknya jadikan satu folder aja. Foldernya bebas. Oke, kalau sudah diklik foldernya, nah, klik save. Klik save. Nah, ini CDM. Ekstensinya adalah CDM. CDM adalah conceptual data model. Nah, sekarang ini langkah berikutnya adalah kita generate ke physical data model. Nah, di situ ada pilihan menu atas itu, model, klik model, Mbak. Sebelahnya view. View. Model atas. Oke, di situ, sorry. Bentar, saya nggak stabil ini. Bentar. Pilih, sorry apa ya? Tool. Coba tools saja, bukan di model, sorry. Di tools, sampingnya coba. Saya tools. Tools, di situ akan muncul cek model, ya. Ya, tool, cek model, diklik aja, Mbak. Klik OK. Klik OK. Di situ, kalau warna kuning itu tidak ada masalah. Kalau ada warna merah, biasanya ada error. Kalau error harus dibetulin. Nah, kalau seperti ini berarti sudah sesuai, ya, sudah sesuai rangkaian kita. Baik, itu result list-nya itu di close saja, close dulu itu. Nah, sekarang kita pilih tools, ya, kemudian kita generate physical data model, ya, tools, generate physical data model. Klik, itu langkah-langkahnya ya. Ketika ini proses, ini adalah menggenerate ke physical. Jadi jangan lupa DBMS-nya dipilih dulu, Mbak. DBMS-nya, yang lainnya juga ada yang memilih ya. Tanda drop-down-nya itu diklik. DBMS-nya kita pilih yang pakai MySQL ya. MySQL-nya. Paling bawah mana ya? Atasnya mungkin ya. Coba cari MySQL. Oke. Ya, pilih yang versi 5, betul. MySQL yang versi 5. Oke, klik. Kalau sudah, klik OK. Ya, bentar. Name-nya itu sudah, code-nya sudah. Oke. Nah, kalau sudah, klik OK.
Ya, maka di situ coba dicari, oh ini ada yang kurang ini ya, ada yang salah ini kita, ada yang kelewatan tadi, ada yang kelewatan kita. Oh ya, tadi lupa belum memberi primary key, maka di situ nggak ada primary key-nya. Tahu primary key nggak? Primary key itu adalah kunci pada suatu atribut tabel. Kalau mahasiswa primary key-nya apa? ID, Pak, atau NIM. Nah, mahasiswa NIM. Kalau agama? ID agama. Agama. Oke, kita balik ke CDM dulu, Mbak. Kita balik ke CDM dulu. Ini bagaimana caranya kita close yang sebelah kiri itu, Mbak. Kanan, maaf, kok kiri. Tanda close yang silang yang oke, close. Oke, ini dibetulin dulu. Nah, ini CDM-nya ini ya. Ini CDM atau ini? Atau dibuka yang CDM, diagram 1, Mbak. Klik diagram 1. Oke, atribut. Nah, pilih atribut. Nah, ini name itu ditambahkan key. Caranya gimana? Disorot pada kolom name, kemudian atas itu ada tanda kunci. Kunci sebelahnya gunting. Sebelahnya lagi. Oke. Klik. Ya, dikasih nama misalnya name-nya identifier name, satunya diganti name. Satunya itu diganti name. Angka 1 diganti name. Oke, kalau sudah klik OK. Kalau sudah diklik OK, maka demikian juga untuk agama. Agama juga dibuat terangan. Untuk ininya ID agama ya, Pak? ID agama, betul. Ya, ID agama. Di spasi atau gimana, Pak? Nggak usah spasi. Oke. Klik OK ya. Oke, sudah ya. Oke, sudah. Ada mahasiswa, NIM, ID agama. Nah, coba diklik 2 kali, Mbak. Klik 2 kali. Agama. Atribut, pilih. Coba digeser ke kanan itu. Yang bawah itu. Itu kan sudah. P-nya dicentang. P-nya itu. Klik OK. Yang bawah jangan. Nama agama jangan. Nama agama enggak usah. Tujuannya untuk kunci ya. Nama agama itu enggak usah. Oke. Klik OK. Ya. Nah, jadi yang ada garis bawah itu adalah ID agama. Ini sebagai kunci pada suatu tabel. Berarti enggak boleh ID agama sama. Kenapa enggak nama? Ya, kalau nama itu terlalu panjang nanti. Ya. Misalnya ada perubahan nama agama misalnya ya, itu juga akan panjang nanti ngubahnya kalau primary key. Mahasiswa silakan diklik sama kayak tadi. Ya. Atribut kemudian NIM yang jadi primary key saja yang kita centang. Klik OK. Nah, kalau sudah kita ulangi lagi tools generate physical data model. Ya, ini mereplace. Nah, update aja itu ya, sudah klik OK. Karena sudah di generate tadi ya. Ya. Oke, klik OK.
Nah, ini kan mereplace kan from CDM to ini. Klik OK aja, enggak apa-apa. Oke, setelah klik OK ya, setelah diklik OK ya. Di situ kita pilih database. Menu atas itu ada muncul database. Database. Nah, itu kita generate database. Ya, ini generate database. Nah, itu direktorinya bisa diubah ke direktori D tadi. Tanda foldernya, folder kanan itu diklik, select, pilih yang D. Folder tadi apa tadi? Oke, jadikan situ aja, klik OK. Klik OK. Kalau sudah, kita klik OK. File name-nya default ya. Nah, mau diubah boleh, mau default juga boleh. Nggak masalah. Apa ini? Of the model, reference. Indeks mahasiswa, tabel indeks. Oh, ada yang error ini. Klik OK aja, nggak apa-apa. Nah, bisa dibuka di foldernya tadi. Apakah muncul hasil generate-nya? Oh, belum ya. Berarti ada yang salah tadi. Ada yang salah di bagian ini tadi, Mbak. Oke, nah ini. Kalau muncul tanda merah seperti ini, dilihat itu. Di tanda silangnya itu diklik aja. Tabel indeks, klik. Nah, itu apa pesennya? Model, diklik 2 kali enggak bisa ya? Ya, menganut FK, kolom. Coba diklik kolomnya, Mbak. Kolomnya itu. Oh, ini yang jadi masalah. Ya. Mbak Agatha bisa share ke ini, ke saya. Filenya itu, CDM-nya. Oh iya, bisa Pak. Melalui Zoom, enggak apa-apa. Mohon maaf Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Itu di kolom mahasiswa kenapa ada ID agama ya Pak? Di tabel mahasiswa, mohon maaf. Ya, betul. Nah, ini kenapa di tabel mahasiswa di situ muncul ID agama. Itu namanya FK, foreign key. Ada primary key, ada yang foreign key. Foreign key ini tujuannya adalah penghubung antara tabel satu dengan yang lain. Jadi maksudnya di situ mahasiswa menganut agama apa. Tapi berdasarkan tabel master namanya tabel agama. Nah, itu otomatis itu berelasi. Maka harus ada field atau atribut yang sebagai foreign key, penghubung antar tabel. Gitu ya, Pak ya? Ya. Ada yang kurang jelas? Silakan. Mohon maaf Pak, ini yang di-share yang CDM atau yang PDM-nya? CDM aja, CDM aja. Oh, oke. Di folder tadi di zip. Oh iya, sebentar ya Pak. Ya, monggo silakan. Yang lain mungkin ada yang sudah berhasil generate. Pak, mohon maaf izin bertanya. Ya. Ini tadi waktu saya coba tools, habis itu cek model, hasilnya kok silang semua ya Pak? Oke, bisa di-share screen? Bentar ya Pak. Ya. Sambil menunggu Mbak Agatha, share di grup WA enggak apa-apa, Mbak? Grup WA. Nanti saya download. Apakah sudah terlihat Pak? Belum nih, masih proses kayaknya, loading kayaknya. Yang lain sudah terlihat atau belum? Belum, Mbak. Belum, Bapak. Proses. Belum, Pak. Ya, masih belum. proses. Belum. Yang Mbak Agatha tadi gimana? Sudah bisa ngirim di zip? Iya, ini lagi mau dikirim Pak. Oke, di grup aja ya, grup arsitektur. Oke Pak.
Ya, nanti saya coba cek di laptop saya. Kok errornya gitu, kenapa gitu. Mbak Widya kayaknya, nah ini sudah tampil. Oke. Nah, di situ ada error, identifier, entity identifier. Berarti ada kesalahan, Mbak, di situ. Maka kita benerin di CDM-nya dulu. Ya, CDM-nya dulu. Nah, errornya di mana? Kita harus telusuri. Nah, maka kita buka caranya, buka CDM dulu, Mbak. Yang ini di close dulu. Yang PDM-nya di close dulu. Gitu caranya untuk memperbaiki. Gitu ya, Mbak? Itu di bagian entitasnya. Baik, akan saya tunjukkan dulu bagaimana cara memperbaikinya. Ya, saya akan menunjukkan dulu bagaimana cara memperbaiki kayak ini ya. Kesalahannya di bagian di mana gitu ya. Oke. Karena kalau kita lihat memang saya cek dulu. Ya. Oke, sebentar ya, saya cek dulu. Ini bagian errornya di mana? Kita cek dulu. Ini bagian CDM. Oke, ini saya coba betulin. Jadi setelah kita cek, caranya pilih cek model terlebih dahulu. Klik OK. Nah, ada dua warning. Dua warning, nggak masalah warningnya ini. Kalau sudah seperti ini, kita cek 2 kali. Nah, klik. Nah, ini atribut. Nah, ini kita harus centang di ini ya, primary key-nya. Klik OK. Agama juga sama. Atribut. Kemudian di sini kita pilih primary key-nya, yaitu ID. Nah, kalau sudah seperti ini kita save dulu ya. Kita save. Nah, setelah ini kita langsung tools generate physical data model. Oke. Ini proses, saya pilih MySQL, klik OK. Ya. Maka di sini akan muncul ID agama. Kenapa? Karena ketika kita merelasikan, maka di sini harus ada posisi field namanya foreign key, FK namanya ya, penghubung antar tabel. Di ID agama ini nyambung dengan agama. Dan posisi atribut baru ini kan baru. Tadi kan kita nggak mendefinisikan di mahasiswa. Mendefinisikan atau tidak tadi awalnya di mahasiswa? Mendefinisikan enggak ID agama? Ya, Bapak. Tidak ada kan? Tidak ada kan? Makanya ini otomatis terbentuk ketika relasinya many. Kalau sudah kita coba generate database. Kita coba klik OK. Yes. Oke, ini sudah berhasil. Nah, ini. Kalau sudah berhasil, kita bisa lihat codingnya seperti ini, query-nya. Ya kan? Ya, query inilah yang bisa langsung kita generate ke database. Berarti kesalahan tadi kayaknya di Mbak Agatha kayaknya mungkin perlu di-close dulu mungkin ya. Ini nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah ketika kita ini. Yang dikumpulkan nanti ketika kuis, nah inilah yang jadi sebuah rancangannya. Ya, ini rancangannya sudah terbentuk.
Kapan? Bang, maaf Bapak tadi nggak kelewat gitu, please. Ya Bang. Gimana? Halo? Kamu Gimana tadi? Ada yang tanya tadi? Oh, enggak ya. Ya, ada yang bertanyakan? Silakan. mohon maaf Bapak sebelumnya. Tadi saya yang sampai kayak Agatha. Terus tapi saya tetap nggak bisa gitu Pak. Masih ada silang-silangnya. Coba dikirim di grup. Oh, oke. Ya, kirim di grup. Nah, di close. Ya, saya save ya. Nah, save. Ya, udah. Udah terbentuk. Jadi seperti itu. Oke. Jadi saya kira nggak susah ya. Silakan Anda bisa mempraktekkan ya berdasarkan kasus tadi ya. Saya kira seperti itu. Baik, jadi tadi yang ada error, nanti segera di-share di grup aja. Nanti saya coba untuk betulin. Ya, dan intinya hasilnya kayak tadi ya. Menggenerate, kemudian hasilnya query. Query itu nanti pertemuan berikutnya nanti saya akan bahas bagaimana masukkan di database-nya. Sementara itu dulu, yang ada masalah silakan langsung share di grup, CDM-nya dikasih keterangan, screenshot masalahnya apa. Ada yang mau tanyakan, silakan. Halo? Saya bertanya Bapak. Ya. Nah, itu sebelum kita import diagramnya sebelum kita import ke MySQL itu apakah harus menggunakan